Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanal kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, terutama nikmat sehat. Betapa mahalnya nikmat sehat ini, dan juga nikmat rezeki serta nikmat iman. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan kajian kita. Tema besarnya adalah akidah Islamiyah, ya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita berikan muqaddimah, ya. Betapa pentingnya kedudukan tauhid seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala tauhidnya benar, manakala tauhidnya lurus, maka fa insyaallah, ya, seluruh amalnya akan menjadi amal yang soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila seorang hamba tauhidnya rusak, tauhidnya terkontaminasi dengan berbagai noda kesyirikan, maka itu bisa mengakibatkan amal-amalnya menjadi rusak, bahkan tauhidnya sendiri bisa menjadi rusak. Hadirin rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan. Tentu saja kami berharap ya kita semua sabar, karena materi tauhid ini berat. Sabar sambil pelan-pelan kita cerna sehingga terinternalisasi dalam diri kita. Ya, hadirin rahimakumullah, karena tidak mudah, ya. Tidak mudah, biarpun kita secara pengetahuan, ya, kita banyak membaca, akan tapi hadirin rahimakumullah, tauhid itu proses terinternalisasinya ke dalam diri kita itu bisa juga berbarengan dengan seiring dengan waktu, seiring dengan kita mengalami tribulasi-tribulasi atau ujian-ujian, ya. Hadirin rahimakumullah. Baik. Tema kita malam hari ini adalah makna tauhid dan macam-macamnya. Adapun secara bahasa, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ya. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Yang artinya di sini adalah menjadikan sesuatu satu saja, ya. Atau orang menyebut esa atau mengesakan. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata makna tauhid ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, ya. Yaitu apa? Menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, ya. Kemudian baru al-isbat ditetapkan, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, secara istilah, ya, secara istilah syar'i, makna tauhid itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Jadi kalau bahasa Arabnya ifradullahi ta'ala bijami'i, ya, anwa'il ibadat. Jadi segala bentuk ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Maka hadirin rahimakumullah, dari makna tauhid ini kemudian dapat dipahami bahwa hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan saja. Ya. Jadi seorang yang bertauhid, maka dia hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, ya, sebagai satu-satunya sesembahan, ya. Nah, adapun ini para ulama ya membuat suatu metodologi ya, dari sekian banyak ya, setelah dikaji ternyata ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid itu kemudian di antara hikmahnya dibagi ini adalah untuk memudahkan, ya. Jadi tauhid, macam-macam tauhid, tauhid dibagi menjadi tiga, ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, ini juga perlu saya baca pelan-pelan sehingga harapannya jenengan ingat gitu ya. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Ya. Ini macam-macam tauhid. Ya. Kenapa kok dibagi seperti ini hadirin rahimakumullah? Ini untuk memudahkan. Karena nanti ada orang itu hanya menjalankan tauhid rububiyah saja, tetapi tidak menjalankan tauhid uluhiyah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga itu tauhid asma wa sifat. Baik, mari kita bahas satu persatu. Mungkin untuk malam hari ini kita masih membahas tema tauhid rububiyah. Karena ini kalau dibahas cukup panjang ya, cukup lebar ya, sehingga harapannya kita menjadi lebih mantap ya, paham gitu ya. Gitu. Nah, apa itu tauhid rububiyah ya? Tauhid rububiyah, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah ya dalam mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, ya. Allah itu adalah Rabb, Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan alam semesta. Nanti ada pembahasannya. Kemudian Allah itu Al-Malik. Ya. Kemudian meyakini Allah itu Al-Khaliq, pencipta seluruh makhluk. Lalu kemudian meyakini bahwa Allah Al-Mudabbir, sang maha pengatur alam semesta. Serta Allah yang maha kuasa mengubah keadaan alam semesta. Nah, hadirin rahimakumullah, meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta, ya. Meyakini kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta. Ya. Hadirin rahimakumullah. Baik, kita masuk pada yang penjelasan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, atau Allah adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 62 bahwasanya Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu adalah Allah, khaliq, pencipta, kulli syai', segala sesuatu, wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in wakil, ya, maha memelihara segala sesuatu. Jadi Allah itu khaliq, adapun selain Allah adalah makhluk, ya. Jadi khaliq dengan makhluk tidak jadi satu. Ya seperti ajaran Syekh Siti Jenar itu.
manunggaling kawula Gusti. Ya. Jadi Khalik, dan Allah adalah satu-satunya Khalik. Tidak ada satupun Khalik selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dinyatakan pula dalam surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz dzulumati wan nura. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, di sini langit bentuknya jamak karena langit itu ada tujuh tingkat. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ya. Antara langit satu dengan langit kedua jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan. Ini kalau ingin membuktikan secara ilmiah para ilmuwan silakan, tapi kayaknya enggak sanggup ya. Wa ja'ala dzulumati, dan Allah yang telah menjadikan gelap, wan nura, dan Allah yang telah menjadikan terang. Di sini ada kata khalaqa. Allah zat yang menciptakan ya, langit serta bumi, dan Allah zat yang menciptakan gelap serta terang. Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian kita baca berikutnya. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum," dan sungguh jika kamu tanya mereka, orang-orang kafir jahiliyah itu, "Man khalaqahum," siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah, mereka niscaya menjawab Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir jahiliyah itu loh punya pengakuan. Mereka mengesahkan bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan mereka. Ya, ini orang kafir jahiliyah. Tapi kan nggak cukup di situ. Nggak cukup di situ, tidak hanya cukup pengakuan. Bahkan orang-orang dulu ya, di kalangan orang Jawa itu kalau istilahnya ya dengan bahasa Jawa, sapa sing nyiptane awakmu? Ya pangeran. Pangeran itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam ayat berikutnya juga dikatakan wala in sa'altahum, dan sungguh jika kamu tanya mereka itu adalah orang kafir jahiliyah. Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara syamsa, yang menundukkan matahari, wal qamara, dan bulan. Jawaban mereka apa? La yaqulun Allah. Mereka itu jawabnya fasih. Mereka itu mantep jawabnya. Langit, bumi, ini semua makhluk alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang keluar dari lisannya orang-orang kafir jahiliyah. Jadi secara pengetahuan mereka itu tahu jawabannya, itu tahu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, cuman itu enggak cukup ya. Nah, di sini yang dimaksud mereka punya pengakuan, meyakini bahwa Allah itu mencipta. Ya, inilah kata meyakini bahwa Allah mencipta itu bagian dari makna tauhid rububiyah. Ya, rububiyah. Nah, nah, makanya rahmatullah, tauhid rububiyah ini diyakini semua orang, baik orang mukmin maupun orang kafir sejak dahulu hingga sekarang, ya. Nah, tetapi nggak cukup, rahmatullah, tidak cukup. Kita lihat ya, ayahnya siapa itu? Ini ya, ayahanda dari Rasulullah SAW bernama
Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Mereka sudah mengenal Allah, ya. Padahal ketika diberi nama yang demikian Rasulullah SAW tentunya belum lahir kan. Nah, jadi mereka itu mengimani. Adapun yang nggak mengimani siapa? Orang yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah ateis, ya, ateis. Ya, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Maka dengan demikian, ya, dengan keyakinan mereka yang demikian berarti mereka apa? Wong yang meyakini Allah itu Tuhan pencipta alam semesta saja bisa kufur kalau dia tidak menyembah Allah kan? Apalagi enggak mengakui apa? Tidak mengakui bahwa Allah itu ada Tuhan. Ini lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah dulu. Orang kafir jahiliyah dulu kalau tadi dikatakan wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka masih mengakui Allah. Allah, ya. Tapi orang ateis enggak percaya sama sekali. Ya, ini lebih kufur. Nah, jadi intinya Allah adalah khaliqu kulli syai'. Nah, ketika mengimani secara tauhid rububiyah, dalam diri kita harus ada keyakinan bahwa sesungguhnya, ya, satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya nanti kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika kita menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh makhluk ini, ya, di antara makhluk ini menjadi fasilitas bagi kita, ya. Ternak bisa kita sembelih, kita ambil, kita makan dagingnya. Tanaman-tanaman bisa kita ambil dan kita makan dan sebagainya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya al-mustahiq lil ibadah, tentunya yang berhak mendapatkan peribadatan hanya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, ya. Selain Allah tidak punya hak untuk diberi peribadatan, ya. Lalu di dalam kandungan tauhid rububiyah tadi meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Meyakini bahwa Allah pemberi rezeki. Di dalam surat Hud ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi", dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini illa melainkan Allahi rizquha, rizkinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ya, biasanya di dinding atau, ya, di dinding rumah kita itu merayap, ya, namanya cicak. Cicak itu adalah rahimakumullah, kita lihat dia tidak punya sayap, ya kan? Sementara seringkali yang dimakan cicak itu adalah binatang bersayap, nyamuk terbang. Kapan cicak janjian sama nyamuk? Ya kan? Tidak pernah janjian. Tapi dalam skenario Allah, dalam takdir Allah, kalau cicak memang waktunya lapar, pasti Allah mendatangkan rezeki. Nah, itu cicak, ya, yang tidak punya, mohon maaf, kelebihan seperti kita, itu tidak pernah khawatir. Nah, kita ini yang punya banyak kelebihan sering khawatir, kan, ya. Kita kan mestinya lebih kreatif, lebih bisa berpikir, lebih bisa berikhtiar, kan gitu. Nah, makanya kita malu dengan makhluk Allah yang lain, kan, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali semua rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kalau lihat binatang di sekitar kita seperti ayam, ya. Ayam itu jenengan lepas pun jenengan nggak usah khawatir, pasti dia bisa makan. Tapi kalau jenengan kurung nggak kasih makan, ya mati. Karena kita menzalimi, kan gitu. Tapi kalau kita lepas, pasti dia dapat makan. Sekarang ikan yang jumlahnya ribuan, jutaan, miliaran di laut, siapa yang ngasih makan?
Ya, nggak ada orang yang setiap hari. Ya kalau di kolam kita ya lele ya, di kolam 2 meter kali 3 meter ya, kita kasih pur pelet setiap hari pagi sore pagi sore. Kalau nggak kita kasih ya tetap dia hidup tapi agak kurus kan gitu ya. Siapa yang ngasih makan seluruh ikan di lautan? Ya, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngasih hewan-hewan makanan, hewan-hewan yang ada di hutan belantara? Ya, tidak ada yang memberi rezeki mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betapa kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika makhluknya ini serempak ya, dikasih rezeki dalam jumlah besar, kekayaan Allah, rezeki Allah tidak berkurang sedikit pun. Subhanallah. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu, wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Ya. Nanti kita kalau bicara takdir, Pak, innallaha kataba maqadiral khalaiq, ya, qabla ayakhluqas samawati wal ardh khamsina aman. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang. Nah, Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Dalam ayat yang lain Allah berfirman surat Fatir, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallah. Wahai manusia, uzkuru nikmatullah alaikum. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak ada. Yarzuqukum, yang bisa memberi rezeki kalian, minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Nah, di sini ada kata yarzuqukum. Allah yang memberi rezeki kalian. Minas sama'i, dari langit berupa hujan, wal ardi, berupa tumbuhnya tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Qul, katakanlah, man yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kalian minas samawati wal ardh, dari langit dan bumi? Qulillah, katakanlah, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, la ilaha, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia Allah. Fa'ana tu'fakun, mengapa engkau bisa berpaling dari perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka itu menyembah selain Allah, ma la yamliku lahum, yang mereka itu ma la yamliku lahum rizqa, mereka itu tidak mampu memberi rezeki kepada mereka yang disembah itu. Minas samawati wal, dari langit dan bumi, syai'a, sedikit pun, wala yastati'un, dan mereka tidak berkuasa. Ya, jadi ini makna yang kedua ya, yang tadi bahwa tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan. Kemudian yang kedua, Allah itu Tuhan yang memberi rezeki kepada segenap makhluk. Ya. Nah, ini supaya kita nggak keliru, Pak. Kalau kita udah meyakini bahwa yang memberi rezeki itu Allah, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang
nyari rezeki ke Gunung Kawi. Ya ini berarti tauhid rububiyahnya belum masuk. Ya. Ada nyari rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam surat Fatir ayat 2, ma yatahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsiku fala mursilalah mim ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Jadi kalau Allah sudah ngasih rahmat, tidak ada satupun yang bisa menahan rahmat tersebut. Ya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Ya, kalau Allah enggak berkehendak memberi rahmat kepada kita, ya tidak ada satupun yang bisa memaksa ya untuk turunnya rahmat tersebut. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, baik hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki itu tanpa ada kesulitan, ya. Kalau kita kan tanggal muda bisa ngasih uang, anak kita kan ini begitu tanggal tua, wae bayar ini rotok kangelan pokoknya anak limo mondok bareng kan. Nah, Allah memberi rezeki tanpa ada kesulitan dan sama sekali tidak terbebani, ya. At-Tahawi rahimahullah ya, Imam At-Tahawi dalam matan kitab akidahnya ya, Akidah Tahawiyah berkata, Allah itu maha pemberi rezeki dan sama sekali tidak terbebani. Seandainya semua makhluk meminta pada Allah, Dia akan memberikan pada mereka dan itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaannya sedikit pun. Ya, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, ya, wa insakum wa jinnakum, serta semua jin dan manusia, qamu fi sa'idin wa ini apa? Mereka berdiri di atas bukit, ya, fasa'aluni, memohon kepadaku, kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisiku, subhanallah. Melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi betapa luasnya rahmat Allah, betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan rahmat yang Allah curahkan di muka bumi itu diibaratkan jari kelingking dimasukkan ke dalam samudra lalu diangkat. Tetesan itu yang jatuh ke bumi, sementara yang samudra itu masih ada di akhirat. Subhanallah. Ini kalau kita istilahnya mencari, maksudnya hanya mementingkan di dunia, kita kecil. Makanya dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal, sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia, ya. Jadi kenikmatan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang di surga, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan ada dua golongan, ya. Yang pertama, golongan pertama dipanggil oleh Allah. Golongan pertama ini ketika di dunia, dia ini orang yang hidupnya serba mewah. Pokoknya semua keinginannya keturutan. Lalu kemudian dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka. Dicelupkan ke dalam neraka sibghatan, sekali celupan, tsumma yuqalu, diangkat dan ditanya, apakah masih tersisa kenikmatan yang kamu rasakan di dunia? Qala wallahi ya Rabb. Orang itu jawab,
Demi Allah Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Ini luar biasa. Jadi baru dimasukkan dalam neraka satu celupan. Golongan kedua dipanggil, ya. Kemudian orang ini hidupnya tidak pernah, artinya orang ini hidupnya selalu menderita. Bahkan mungkin dia berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Hidupnya selalu mengalami ujian demi ujian, ya. Lalu kemudian dia ini ditakdirkan menjadi hamba penghuni surga. Lalu dimasukkan ke dalam surga, fayudkhalu sibghatan, dimasukkan satu kali celupan, tsumma yuqalu, diangkat dan ditanya, apakah kamu masih merasakan penderitaan? Dia menjawab, wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kesusahan penderitaan. Artinya apa? Nikmatnya surga baru dicelupkan saja sudah melupakan penderitaan selama hidup. Ya, jadi makanya akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, baik. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha menguasai, ya, atau mengatur, ya, atau mudabbir, ya, atau al-malik, Allah yang menguasai, ya. Dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 26, ini sering kita baca dalam doa, Qulillahumma malikal mulki, katakanlah Allahumma ya Allah, malikal mulki, engkaulah yang memiliki seluruh kerajaan, engkaulah yang memiliki seluruh kekuasaan. Ini biasanya dibaca, pernah saya dengar dibaca oleh Pak Din Samsudin di depan sidang paripurna DPR. Mungkin 15 tahun yang lalu ini. Qulillahumma, katakanlah ya Allah malikal mulki, yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Ini juga bisa kita berarti kekuasaan. Jadi jabatan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kepada orang yang mantasa, orang yang dikehendaki Allah. Wa tanzilul mulka, engkau cabut kekuasaan itu mimman tasha, dari orang yang engkau kehendaki, ya. Jadi kekuasaan yang hari ini dimiliki oleh kita, oleh ya saudara-saudara kita, itu bukan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Orang berkuasa paling berapa? 5 tahun, 10 tahun, atau 3 periode misalkan. Ya lama-lama kan orangnya meninggal, ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang itu, engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasha, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka, sungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah sudah menetapkan apa yang Allah tetapkan, maka kita enggak punya sedikit pun kemampuan untuk merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meyakini bahwa Allah adalah penguasa, Allah yang memiliki segala kekuasaan dan kerajaan, ya. Makanya ketika kita mencintai sesuatu jangan berlebihan, cintailah seperlunya, ya, gitu. Cinta harta seperlunya, cinta jabatan seperlunya, cinta pekerjaan, ya pokoknya tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah adalah Tuhan yang maha mengatur, ya. Seluruh alam semesta ini dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk gempa bumi itu dalam pengaturan Allah. Ada sebagian orang mungkin di Jepang, ya, membuat rekayasa bangunan anti gempa.
Loh, gempa itu dalam pengaturan Allah, ya. Mereka boleh berusaha seperti itu, tapi tetap kuasa itu atas milik Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada orang tanya, pangeran itu siapa? Tuhan itu siapa? Allah jelaskan, Tuhan itu, Rabbu itu adalah alladzi khalaqas samawati wal ard, zat yang menciptakan ini langit dan bumi ini fi sittati ayyam, selama 6 hari. Ya, apakah Allah mampu menciptakan langit bumi lebih cepat dari 6 hari? Allah Maha mampu. Ini hikmahnya itu, ya, kita bersabar, ya, dan lain sebagainya. Tsumma stawa, lalu kemudian Allah beristiwa, ya, alal arsy, di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Yuhsil laila, dia Allah Subhanahu wa taala yang menutupkan malam an-nahara ke dalam siang. Yatlubuhu khafitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkhar, yang mengikutinya dengan cepat. Ya, tadi pagi, ya, tadi proses siang, sekarang udah malam. Nanti habis ini kita sampai rumah ketiduran, pagi lagi, cepat Pak, cepat. Dan silih bergantinya malam ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsa, Allah telah menciptakan matahari. Wal qamara, Allah yang menciptakan bulan. Wan nujuma, dan Allah yang menciptakan bintang-bintang. Ya, di antara hikmahnya bintang ini Allah ciptakan, satu sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai rujumal lisyayatin, untuk menghalau setan yang naik ke atas mencuri informasi dari langit. Biasanya kerjasama dengan dukun. Musakhkharat, semua itu matahari, bulan, bintang tunduk bi amrihi, terhadap perintah Allah. Tiap pagi matahari itu berjalan dari timur ke barat, ya. Setiap hari seperti itu Pak. Itu musakhkharat, tunduk terhadap perintah Allah. Tidak pernah dia minta cuti sehari saja, enggak pernah. Tunduk. Sing angel tunduk, yang sulit tunduk itu kita Pak. Ya kan? Langit, bumi, ya langit, matahari, bulan, bintang, semuanya musakhkharatin bi amri, tunduk terhadap perintah Allah. Kita itu kadang enggak tunduk terhadap perintah Allah. Nek cocok tunduk, nek gak cocok gak tunduk. Kan kadang begitu. Kalau cocok selera, oh iki cocok iki. Gelem samina wa ta'na. Nek abot bertentangan dengan hawa nafsu kita, sik engko sik, kan gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ala ketahuilah, ya. Jadi ingatlah, lahul khalqu wal amru, hak mencipta dan hak memerintah itu adalah miliknya Allah. Termasuk membuat perintah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manusia boleh memerintah kalau perintah kita itu sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan tidak boleh. Tabarakallahu, maha suci Allah, Rabbul alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Jadi meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha mengatur alam semesta. Nah, sekali lagi, ini tadi adalah jenis tauhid rububiyah. Jenis tauhid rububiyah di sini diakui oleh semua orang. Ya. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya, bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya. Melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya, sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan,
Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Jadi mereka itu keyakinannya itu kalau orang Jawa itu pokoknya ngikuti nenek moyang mereka. Ya mbah-mbah awake dhewe ngene yo ngene. Jadi itu susahnya seperti itu. Kalau sudah fanatisme, mbah-mbah awake dhewe mbiyen ngene, ya wis ngene. Ketika datang syariat Allah, syariat Rasulullah SAW, kita tidak menggunakan fitrah kita, enggak menggunakan akal kita. Yang ada adalah fanatisme, susah. Ini menjadi salah satu sebab penghalang masuknya hidayah Allah kepada seseorang, yaitu fanatisme. Nah, jadi adapun orang yang paling dikenal pengingkarannya kepada Allah itu siapa? Fir'aun. Dia itu malah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Rabbmu, Tuhanmu yang paling tinggi. Lalu kemudian Allah menyiksa Fir'aun, menghukum Fir'aun, fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Namun demikian, hatinya Fir'aun itu masih tetap meyakini Allah, ya. Hal ini sebagaimana perkataan Musa kepada Fir'aun. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mazkura. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Nabi Musa juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongan mereka. Orang itu kalau sombong, salah gak ngaku salah, dikasih benar tak terima, gengsi, ya kan? Makanya ini juga menjadi salah satu sebab hidayah itu sulit masuk kalau gengsi. Makanya dalam kaitannya menuntut ilmu, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah kita satu gengsi, dua malu. Kalau kita gengsi nggak pernah dapat ilmu, malu mau menuntut ilmu juga nggak pernah dapat ilmu. Nah, ini dikatakan. Jadi mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ya Fir'aun itu. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Baik, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah. Afa ghaira dinillahi yabghuna? Apakah selain Allah agama yang mereka cari? Padahal walahu, kepada Allah lah aslama, berserah diri, man fis samawati wal ard, seluruh yang di langit dan di bumi, tau'a wa karha, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Di sini dikatakan semua yang di langit dan di bumi itu aslama, ini fi'il madhi, lampau, artinya telah. Padahal kepadanya lah telah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi kepada Allah. Maksudnya tunduk. Ya. Semua makhluk itu tunduk kepada Allah
dan tidak ada yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menegaskan ya firman Allah bahwa semua makhluk yang di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya surat Al-Baqarah 116 juga dikatakan wa qalu takhadallahu walada subhana. Mereka orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak, ya. Subhanahu, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Bal lahu ma fis samawati wal ardh, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kullun, semuanya lahu kepada Allah, qanitun, tunduk dan patuh. Jadi semua apa yang di langit dan di bumi itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan lagi, walillahi, dan kepada Allah yasjudu, bersujud. Apa yang bersujud? Ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang di langit-langit dan semua yang di bumi itu bersujud. Min dabatin, baik itu binatang melata, wal malaikatu, ya, dan juga para malaikat. Wahum, dan mereka itu semua la yastakbirun, tidak menyombongkan diri. Lagi-lagi kita ini harus malu kepada ya makhluk Allah yang lain. Semua makhluk yang di langit dan di bumi tunduk sama Allah. Lah kita kadang yang tidak mau tunduk, ya. Mulai sekarang ya dengan memahami tauhid semacam ini, kita istilahnya berikhtiar, kita riyadhah, kita latihan, melatih diri agar diri ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya juga menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan bumi, ya, matahari, bulan, bintang, gunung, ya, pohon, binatang melata, ya, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana sujud mereka? Wallahu a'lam, ya. Kita enggak tahu bahasanya makhluk yang lain. Baik, hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, itu semua kan definisi tauhid rububiyah. Meyakini, ya, mengesahkan Allah, ya, meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah Tuhan satu-satunya Tuhan yang mengatur, Allah satu-satunya Tuhan yang menguasai, ya, dan seterusnya. Tauhid rububiyah tidak cukup. Tapi tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah, ya. Nah, hal ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah dengan mengimani tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam kecuali Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang berhak mendapatkan penyembahan atau peribadatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia sembahlah. Siapa? Rabbakum, Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapa? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kenapa kita disuruh menyembah Rabb tadi, Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, agar kalian menjadi orang mulia, ya. Jadi ada bedanya dengan makhluk yang lain, ya. Kalau makhluk lain seperti, mohon maaf, ya, seperti binatang, itu tidak ada bentuk ibadah secara seperti kita, nggak ada. Sehingga makanya manusia itu makhluk yang paling mulia, ya.
Secara fisik saja dia sudah makhluk yang lebih mulia dari makhluk yang lain. Dari segi bentuknya, ya, penyempurnaannya dan lain sebagainya. Apalagi manusia itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, dia lebih mulia. Ya, ketika manusia itu dibandingkan dengan makhluk lain, dia mulia. Ketika manusia itu dikumpulkan dengan sesama manusia, siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di antara manusia yang berkumpul itu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, hadirin rahimakumullah, di sini ada perintah ubudu, ya, sembahlah, ya. Jadi kalau tadi sembahlah artinya itu ibadah. Ibadah artinya tunduk patuh, ya. Al-khudu, ya, at-ta'ah, mentaati, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu dalam satu kaidah al-aslu fil ibadah haram illa ma umira. Asal dari ibadah itu semuanya haram kecuali yang diperintah. Makanya semua yang diperintah Allah itu adalah ibadah. Dan ketika dilakukan itu berpahala, ya. Nah, disinilah ketika kita sudah mengesahkan Allah, jadi menjadikan seluruh ibadah kita tujukan pada Allah, kita telah melaksanakan tauhid uluhiyah. Dan tidak boleh dibagi-bagi. Satu sisi kita menyembah Allah, terus besok kita menyembah selain Allah. Pagi hari subuh 5 waktu menyembah Allah, siangnya mempersembahkan kepada selain Allah, misalkan larung sesaji. Ya, dia yakini ini saya persembahkan kepada selain Allah, gitu kan? Ya. Dia berharap ke situ, ya, punya rojak, dia berharap ke situ, dia ada rasa takut ke situ, dia ingin meminta ke situ. Nah, ini ketika meminta, ketika berharap, ketika takut itu ditujukan kepada selain Allah, ya, dia telah menodai tauhidnya, dia telah menduakan. Dalam hal itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah, ini pada pertemuan kali ini pembahasan tentang tauhid rububiyah, ya. Sudah isya belum, Pak? Oh, baik, mohon maaf karena waktunya sudah habis, ya. Biasanya ada tanya jawab, Pak? Enggak, ya? Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa menambah wawasan kita dalam hal ini khususnya tentang akidah Islamiyah kita. Baik, hadirin rahimakumullah, segala benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salah dan kekurangan semata-mata karena kelemahan saya, dan saya memohon ampun kepada Allah serta memohon maaf kepada hadirin sekalian. Semoga sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari bab tentang akidah atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.